Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi yughfarudz dzunuba was-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, dan yang kami muliakan Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan seluruh bidang dan anggota pengurus Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang luar biasa perjuangan dan kiprahnya. Seluruh ibu-ibu yang hadir di pengajian Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, dan penghormatan kami kepada calon ustadz pengganti. Ini kalau ustadz yang nggak hadir, ada ustadz di sini. Insya Allah. Jadi saya tidak terlalu tegang, tidak terlalu panik karena ada yang nemani. Tapi kalau sendiri udah pingsan duluan ya. Karena tidak mudah masuk ke pengajian ibu-ibu. Banyak teman-teman nggak mau. Ada bisa gantiin saya nggak? Kemana? Pengajian ibu-ibu. Oh enggak saya. Kenapa? Pertanyaannya berat-berat katanya ya. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di pengajian ini. Ini hari ke-7 Ramadan. Pengajiannya hari ke-7 juga. Waduh. Katanya sampai sebulan. Sampai 29 hari pengajiannya. Enggak, sampai setengah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan datang kepada kita bukan hanya sekedar sebuah bulan yang lewat. Ramadan datang kepada kita sebagai sebuah media pembelajaran yang sangat hebat. Ramadan tidak hanya memberikan kepada kita ganjaran-ganjaran, fadilat-fadilat. Ramadan datang kepada kita mengajar kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Karena di ujung ayat yang memerintahkan Ramadan, la'allakum tattaqun. Makna la'allakum tattaqun, karena yang ditargetkan dari Ramadan lahirnya pribadi-pribadi mukmin yang bertakwa. Bagaimana yang dimaksud dengan pribadi mukmin yang bertakwa? Dia adalah orang yang beriman. Selain dia beriman, dia memiliki sifat ketakwaan. Bagaimana yang dimaksud dengan ketakwaan? Umar bin Khattab pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu engkau berjalan di atas duri-duri, lalu engkau akan hati-hati kakimu supaya tidak terpijak duri yang menyebabkan rasa sakit, yang membuatkan infeksi dan sebagainya. Maka oleh karena itu, didikan Ramadan menciptakan manusia-manusia yang selalu bersikap hati-hati. Nah, oleh karena itu ada korelasi antara Ramadan, ibadah di bulan Ramadan
dengan efek yang dimunculkan ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Maka kalau kita melihat banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai setiap perintah itu dengan satu panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang menjadi titik penting dari ya ayyuhalladzina amanu? Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Banyak ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya apa? Yang mendasari dari sebuah kewajiban itu adalah iman. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang amalan-amalan, ketika kita bicara tentang kewajiban-kewajiban dan kesuksesan dalam melaksanakan kewajiban, tidak terlepas dari penting dan ada nilai urgensi dari iman yang harus kita bahas. Kenapa ketika di bulan Ramadan kita kalau melakukan ibadah sangat mudah? Rasanya qiyamul lail tidak berat. Rasanya berpuasa 24 nggak sampai 24 jam. 14 jam. Saya agak tegang karena ada kamera. Saya tidak bisa ceramah seperti itu. Saya biasa bergerak. Karena kasihan kameranya. Nah, ini agak tegang sedikit karena di kamera. Saya nggak bisa jadi artis. Nah, pentingnya iman yang mendasari dari semua amalan. Iman yang kita maksud, sering kita belajar tentang iman. Apa yang maksud dengan iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Definisi ini dihafal oleh anak-anak kita. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota. Tetapi iman yang produktif tidak cukup dengan seperti itu. Iman yang benar tidak cukup hanya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, tidak cukup. Karena banyak juga orang yang membenarkan dengan hati, hatinya mengiyakan, kemudian mulutnya mengucapkan, kemudian dia juga mempraktekkan di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya dia belum memiliki kualitas iman. Karena iman ini yang dimaksud adalah sebuah keyakinan di dalam hati, membenarkan tentang Allah, membenarkan tentang Rasul, dan membenarkan segala ketentuan-ketentuan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul, yang diiringi oleh sifat yang menolak segala bentuk keraguan. Ketika masih ada ragu dalam diri kita, berarti imannya belum mantap. Kalau misalnya kita katakan, Allah mengatakan jangan takut miskin, Allah memberikan rezeki kepadamu, yarzuqu may yasha, masih ada di hati kita, iya enggak ya? Allah kasih, kalau saya nanti gimana saya makan? Kalau ada seperti itu di hati, belum dikatakan kita beriman. Makna iman itu adalah bagaimana dalam diri kita itu memunculkan sebuah keteguhan, memunculkan sebuah keyakinan, memunculkan sebuah sikap di mana kita menolak segala bentuk ragu-ragu. Sehingga apa? Dalam diri kita muncul sebuah ketenangan, muncul sebuah kekuatan, muncul sebuah semangat, muncul sebuah cinta, muncul sebuah impian-impian dalam hal pahala, dan ada rasa takut dengan dosa. Banyak kalau kita hanya mengatakan orang beriman itu, banyak orang yang berbuat amal hanya sekedar melaksanakan dari sebuah amalan. Banyak orang yang membuat
kemaksiatan tapi tidak ada rasa takut dan dia merasa nanti aja taubatnya. Allah kan Maha Pengampun, buat aja dulu nanti kita taubat. Nah, dia tidak ada beban sedikit pun dengan dosa-dosa itu. Nah, ini yang dimaksud dengan iman. Jadi bukan iman hanya sekedar hafalan. Iman, kami orang beriman, buktinya kami bisa hafal rukun iman. Belum tentu. Kami orang beriman, buktinya kami sholat. Belum tentu. Kami orang beriman, buktinya kami belum tentu. Maka iman ini bukan masalah anggota tubuh, bukan sekedar ucapan. Tapi ini masalah hati. Ini adalah menyangkut dengan hati dan jiwa. Yang tahu siapa? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Nah, ini awal yang melandasi dari semua amalan-amalan kita. Maka oleh karena itu, bagaimana iman ini diupdate dan diupgrade? Iman ini terus diperbaharui. Iman itu terus disempurnakan. Karena iman naik turun. Ketika naik kali, kalau jatuh tersungkur. Kalau lagi rajin kali. Kalau lagi malas, malas sekali. Kalau lagi semangat, mudah menetes air mata. Tapi kalau lagi nggak semangat, Allahu Akbar, nanti sore buka dengan apa? Ini kualitas. Maka ini perlu di-upgrade dan perlu diperbaharui. Dengan mentajdid, dengan memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman? Salah satunya adalah yang pertama dengan ibadah. Iman membuat seseorang beribadah. Dan ibadah mempengaruhi iman. Jadi dia tidak bisa, saya kenapa nggak beribadah? Kenapa orang ini nggak ada iman? Jadi bagaimana mau beribadah? Tunggu iman penuh dulu. Ini bukan baterai HP. Kalau baterai HP, ngecas dulu baru nelpon. Tapi kalau iman itu, nelpon dulu baru ngecas ya. Lakukan dulu, dia akan terisi. Makanya apa yang dimulai untuk melakukan amal itu, apa yang harus didahului supaya tergerak? Pertama sudah ada, dasar-dasar sudah ada. Tinggal menguatkan, lalu belajar menundukkan nafsu. Semua orang punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu, bukan manusia. Jadi sering di kita, kenapa kamu nggak mau melakukan? Setan membujuk saya, bukan setan. Jangan salahin setan. Kalau sempat setan demo semua, merajuk setan. Kenapa? Dikit-dikit dia disalahin. Sebenarnya tantangan yang paling besar dalam diri kita itu adalah nafsu yang dalam diri kita yang nggak bisa kita tundukkan. Dia yang membuat kita malas, dia yang membuat kita tidak bersemangat, dia yang membuat kita tidak khusyuk. Ada nafsu dalam diri. Maka bagaimana dia supaya ditekan? Yang bisa menekan nafsu itu ibadah. Ada keinginan, lakukan ibadah. Dia tertekan. Semakin kencang, semakin ruang dia semakin kecil. Tapi semakin kendor ibadah kita, ruang dia naik lagi. Satu, dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah mana? Ibadah wajib. Yang kedua, untuk menekan nafsu, sempurnakan dengan ibadah sunat. Karena ini yang paling sempurna untuk menundukkan nafsu. Kenapa? Kalau wajib ya udah perintah. Tapi kalau sunat, kan di Samsu bilang, itu kan sunat aja. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak berdosa. Nggak usah dikerjakan karena tidak berdosa. Nafsu akan bilang begitu, dia akan membisikkan kepada kita dan kita pun membenarkan. Iya juga ya. Kemarin belajar fikih begitu kata Ustaz. Belajar apa? Sunan itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak berdosa. Jadi kesimpulannya tidak dikerjakan. Kan sunan aja hukumnya. Inilah yang kita harus lawan. Sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan, emang cukup dengan ibadah wajib itu kita masuk surga? Ini pertanyaan lagi kita balik. Emang cukup dengan ibadah wajib itu kita masuk surga? Tidak. Memang udah pede. Gitu. Jadi muncul di situ kekuatan. Yang kedua dengan apa? Ibadah, tafakkur, tadabbur. Tafakkur dengan memandang. Apa yang kita pandang? Diri kita. Tafakkur yang pertama, lihatlah pada diri kita. Lihatlah apa yang Allah telah berikan kepada kita.
Lihatlah apa yang Allah telah limpahkan dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian baru melihat alam sekitar. Tadabbur ada di dalam Al-Quran. Kalau kita kupas misalnya satu surat, ini memberikan satu motivasi yang luar biasa untuk menguatkan keimanan. Maka tiap kali baca Quran, itu selalu kita semangat. Dan yang pertama kita kalah, malas baca Quran. Kapan terakhir baca Quran? Waktu di KUA, itu dites sama penghulu. Ini pun kepletak-pletok, yang penting bisa nikah, udahlah. Nah, tidak demikian. Quran ini bisa dibaca oleh siapapun. Orang yang hafal, baca dengan hafalannya. Orang yang memahami, baca dengan keadaan memahami. Orang yang cuma kepletak-pletok aja lah nggak apa-apa. Dia akan dapat pahala dengan pletak-pletoknya. Bahkan yang nggak bisa sama sekali, dia menangis-nangis, dia baca huruf doang. Alif, ba. Nah, jadi baca huruf doang, tapi semangat dia untuk belajar, dia dapat pahala. Tapi orang yang nggak bisa, jangan baca, saya mau belajar dunia. Karena satu huruf yang dibaca dapat pahala. Jadi seringan-ringan apapun Al-Quran ini memberikan sebuah energi kepada kita untuk melaksanakan amal-amal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu keimanan ini dia punya efek seperti saya katakan, efek dalam diri seseorang. Kalau sudah iman menguasai hati, semua perintah Allah itu terasa ringan. Kenapa? Karena dilandasi oleh rasa kerinduan, kecintaan. So, ibu-ibu, kalau kita lihat pekerjaan ibu-ibu di rumah mudah atau tidak? Ibu-ibu mudah, kalau saya lihat ribet. Saya yang ribet pulang kerja, pegang sapu, pegang nyuci, setrika, saya bilang ya Allah. Berat. Tapi kenapa terasa ringan dikerjakan? Karena ada cinta, ada semangat memberikan yang terbaik kepada keluarga. Maka ada orang yang nyetrika baju, dia nggak puas orang setrika. Kalau dia bukan, dia nyetrika baju, lebih baik numpuk di situ daripada orang lain nyetrika. Kenapa? Dia nggak akan puas. Kalau dilihat orang pasti ada salah. Walaupun dia buat tidak jauh beda dengan orang juga. Jadi sebenarnya ini adalah kenapa semua amalan ini terasa ringan. Ketika orang-orang luar melihat orang Islam itu mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan puasa, kok sanggup ya orang itu bisa berpuasa? Kok sanggup ya dia bisa menjaga sholat jamaahnya? Kenapa sanggup dia menghabiskan hartanya, dia infakkan? Kenapa dia sanggup? Karena apa tadi? Dorongan dalam dirinya itu kuat. Kecintaan, kerinduan. Nah, iman itu apabila dia akan memiliki energi apabila iman ini memang seperti kita katakan memiliki dimensi ukhrawi. Dimensi ukhrawi itu adalah ketika dia menjadikan semua yang dikerjakan untuk Allah. Kenapa kan? Untuk Allah. Yang diharapkan apa? Balasan dari Allah. Yang diharapkan apa? Allah akan mencintainya dan meridhoinya. Ini makanya ini yang mendasari amalan-amalan. Maka yang dikejar adalah pahala. Kenapa? Kalau kita dilihat di dalam Al-Quran, Allah memberikan pahala-pahala yang besar dengan amal-amal soleh yang dikerjakan. Mungkin ibu bisa membaca surat Al-Hadid. Contoh surah Al-Hadid itu beberapa yang pertama nggak bisa minum. Ibu sengaja nggak meletakkan. Biasanya kami kalau pengajian sore ada 2 air di sini. Kata ibu-ibu datang sore aja nanti. Insya Allah. Ngundang waktu sore nggak pernah datang waktu buka puasa. Ya, minta maaf. Kadang-kadang nggak bisa hadir karena harus ngisi tempat lain. Suruh simpan. Nah, artinya apa? Pahala yang dikerjakan itu dalam surah Al-Hadid itu Allah memulai dengan tasbih, memulai dengan
memancing keimanan. Kemudian setelah beberapa ayat memancing keimanan supaya iman itu bangkit, baru Allah mengatakan wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu. Ayo dipancing dulu keimanan kita. Lihat bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menghidupkan yang mati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di langit dan yang di bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ayat ini pernah kita perhatikan. Pergantian siang dan malam beda kali dengan kita masuk ke kamar buka lampu. Kalau kita masuk kamar kita tinggal tekan tombol saklar, hidup dari gelap menjadi terang. Ketika matahari sudah keluar, malam kita matiin dari terang lampu menjadi terang cahaya matahari. Padahal cara Allah yulijul laila fin nahar. Yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam kepada siang. Ibu lihat malam. Kemudian masuk fajar shadiq, waktu subuh. Dia berganti antara waktu, ini kan nggak terasa. Cek langsung bergabung, udah terang. Nanti sore juga wa yulijun nahara, memasukkan siang kepada malam. Terasa tidak? Tidak. Sore gelap matahari terbenam, udah malam. Ini Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat lebih dalam bagaimana kelembutan yang Allah berikan untuk memancing keimanan. Baru kemudiannya wa anfiqu mimma razaqakum. Allah kemudian menyuruh orang untuk beriman dan berinfak. Kalau kita berinfak itu apa yang mendasari? Ada orang berinfak karena apa? Karena nyalek. Ujungnya ketika nggak terpilih kecewa. Pilih saya ya. Maka saya tanya kemarin pada pemilu kemarin, ada beberapa orang, gimana pemilu kali ini? Senang kali Ustadz pemilu. Kenapa? Ada uang masuk. Serius aja, jangan ada uang masuk. Saya bilang jangan diterima. Lain juga nggak ada Ustadz. Akhirnya ketika dia nggak terpilih, dia datang balik, kembalikan. Nah, jadi sebenarnya kita katakan bahwa infak itu bukan ada keinginan. Infak itu bukan ada keinginan supaya kita dibalas atau orang itu akan membantu kita. Sekali kita infak, kita contoh paling kami laki-laki ini. Duduk di warung kopi. Tapi saya jarang duduk di warung kopi. Orang lain hampir tidak ada. Dari kecil. Jadi apa namanya? Duduk di warung kopi, pertama kita traktir. Orang itu datang duduk di depan kita traktir. Hari kedua kita duduk lagi, dia datang kita traktir lagi. Hari ketiga kita melambat membayar, harap dia yang traktir. Ternyata ujung-ujungnya dia nggak mau traktir juga. Lah mati, nggak akan pernah aku traktir lagi bayar lagi. Hari keempat dia duduk lagi, kita pun nggak pergi-pergi, biar dia traktir. Ataupun kita panggil bayar ini ya 1 kopi hari ini. Yang saya punya apa? Nggak bisa jadi kawan. Kenapa? Kita aja yang traktir dia. Nah, ini yang terkadang di kita di dalam infak nggak bisa seperti itu. Kita udah bantu dia, tiba-tiba dia nggak peduli sama kita. Kita sapa dia nggak jawab. Kita lewat depan rumah dia nggak pernah suruh mampir. Dia masuk ke dalam rumah. Besok nggak akan saya infak lagi ke dia. Sombong kali orangnya. Udah kita bantu. Ada sifat seperti itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah memberikan satu gambaran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang mau melakukan transaksi pinjam meminjam dengan Allah? Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita menginfakkan, kita sebenarnya kan udah di ayat sebelumnya Allah memberikan bahwa semua yang ada di langit yang dia di bumi itu milik Allah. Semua dititipkan kepada kita. Lalu harta yang ada kepada kita pinjamkan kepada Allah dengan memberi kepada dia. Saya pinjam ya Allah ya. Wa yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ajran karima. Maka nanti yang membalas siapa? Allah.
Yang membalas siapa? Bukan orang yang kita membantu. Artinya kita tidak punya. Apa beda menginfak dengan pinjam? Kalau infak kita lepaskan dan itu bukan lagi jadi milik kita. Yang kedua, sedangkan meminjam itu punya kita titip, pakai aja dulu ya. Tapi kepada siapa yang akan mengembalikan nanti? Allah. Maka kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bisa orang-orang itu melakukan transaksi pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Orang yang dalam hatinya iman. Kamu udah bantu terus dia, tapi dia nggak pernah dia balas kamu, nggak pernah dia datang, nggak pernah dia kunjung, nggak pernah dia balas. Tapi kita mengatakan saya tidak memberi untuk dia, saya sedang bertransaksi dengan Allah. Allah tahu kapan saya butuh. Jadi siapa yang bisa keyakinan Allah akan membalas? Iman. Kita nggak akan pernah berputus asa dengan apa yang Allah beri, dan kita tidak pernah ragu dengan apa yang Allah beri. Maka ini yang mendasari kekuatan hidup. Ini yang mendasari semangat. Ini yang mendasari kenapa orang-orang yang beriman itu jiwanya tenang aja. Slow aja dia, betul-betul slow sampai nggak ada apa-apa. Slow itu kan? Tidak. Nah, yang kedua itu tadi bahwa dia akan melakukan amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang didasari oleh iman, maka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan Allah itu tidak sama. Antara satu orang dengan orang lain tidak akan sama. Dibalas oleh Allah dari kualitas keimanannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menurut ilmu Allah. Maka nanti di yaumil qiyamah itu di dalam surga itu beda-beda tingkatan derajatnya. Maaf ibu-ibu, di dalam surga kita nggak sama tingkatan ibu. Ada yang tingkatannya di dalam surga itu ibu seperti melihat bintang di atas. Ada kawan kita yang dapat tempat seperti bintang di tempatnya di atas. Dia lihat ke bawah, oh kawan saya tuh. Kita mau lihat dia, oh kapan dia turun. Atau kita yang di atas lihat kawan dia. Jadi tidak akan sama ibu. Posisi di dalam surga itu tidak akan sama. Oh masuk surga, semua masuk surga insya Allah. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Oh, mudah-mudahan nanti yang ikut pengajian Ramadan ini sama. Kalau nanti ada di kelompok sana lihat saya tidak ada, di mana bu? Saya di atas. Kan bercita-cita, saya bercita-cita pingin yang lebih. Boleh tidak berharap seperti itu? Boleh. Sombong, tidak sombong, berharap kepada Allah yang Maha Memberi, tapi mengharap harus diiringi dengan usaha untuk mendapatkannya. Berdoa, cara bagaimana mengharapnya? Yang pertama meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku di tingkatan yang paling tinggi ya Allah. Biar aku bisa babai-babai dengan kawan. Nah, ini nggak boleh sombong. Tak boleh. Aku berikan aku di tempat yang paling tinggi ya Allah. Tidak boleh berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Kalau nggak ada di atas, di sudut-sudut boleh juga, di bawah kolong. Tidak boleh. Kalau kamu meminta, mintalah yang paling baik dan yang paling bagus. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah. Kalaupun di surga udah penuh ya Allah, di sudut-sudut pun nggak apa-apa. Surga ini luas. Kenapa kompetitif? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama' wal ardh. Jadi yang apa yang kita lakukan dengan kualitas iman kita tadi? Kompetisi. Sabiqu, ayo berlomba-lomba di dalam mendapatkan pahala. Ayo berlomba-lomba di dalam mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba. Boleh enggak berlomba-lomba? Boleh dan harus. Fastabiqu khairat, berlomba-lomba. Lomba terus dia di depan. Dilihat orang lain. Boleh enggak lihat orang lain? Dia udah pergi pengajian, saya akan pergi. Dia pergi sekali, saya pergi 2 kali. Kalau dia pergi 2 kali, saya 3 kali. Kalau dia bisa i'tikaf, saya juga harus bisa i'tikaf. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tidak boleh masuk sombong. Tak boleh. Dalam hati rasa cemburu di dalam kebaikan itu boleh.
Tapi yang nggak boleh rasa cemburu dalam keburukan, atau orang dapat nikmat kita yang demam. Itu yang nggak boleh. Karena apa? Karena rezeki itu masing-masing. Pernah nggak bertukar rezeki? Rezeki tidak pernah bertukar, Ibu. Ada orang yang kita punya dia meriang, kita punya dia susah. Ini dapat duit dari mana? Pasti duit haram. Oh, pakai dukun ya? Tidak. Kalau dia punya, ini jatah dia masing-masing. Tidak akan pernah bertukar rezeki itu. Rezeki yang ibu dapatkan itu jatah ibu, bukan jatah saya. Jatah saya 2 kali lipat. Nah, ini kan berharap dari Allah yang lebih banyak. Nah, kemudian ini kondisi berlomba-lomba. Kenapa? Nggak takut, usah takut. Kenapa? Surga ini tidak sempit. Ngapain kalau ibu-ibu kan berlomba-lomba datang ke pengajian MTRJ tiap hari, takut nggak ada tempat kursi, ya kan? Jadi pengen datang cepat-cepat bisa duduk di depan. Tapi di surga ibu nggak akan ketukar tempat masing-masing. Maka kita berlomba-lomba supaya mendapat tempat yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang begini di sini, siapa yang begini di sini. Maka motivasinya akan kencang. Motivasi dalam amalan akan kencang. Didorong oleh keimanan yang benar. Didorong oleh semangat berbuat kebaikan. Dan ada yang Allah janjikan. Boleh tidak kita beramal dengan mengharap pahala? Boleh. Karena Allah menjanjikan pahala. Dalam ayat Quran semua Allah menjanjikan pahala. Siapa yang buat begini, Allah berikan pahala ini banyak diberikan oleh Allah. Boleh. Nah, yang ketiga adalah dosa. Orang yang beriman, orang yang sudah mendidik hatinya dengan iman, orang yang sudah menghiasi rumah dan jiwanya dengan kesucian keimanan, ibarat ibu udah bersih-bersih rumah, pulang anak lempar tas dan sepatu. Apa ibu lakukan? Pupau luar. Akan marah kita. Tidak nyaman kita. Udah bersih-bersih datang orang buang sampah di situ. Maka orang yang sudah bersih jiwanya, dia ketika ada menempel sedikit dosa, dia akan otomatis dia akan membersihkannya. Dengan cara Astaghfirullahaladzim, disapu, hilang. Dia akan berusaha tidak akan terjerumus. Kenapa? Dia akan merasakan perihnya dosa. Kegelisahan hatinya adalah kegelisahan jangan-jangan dosa ini tidak diampunkan. Dosa-dosa ini tidak dimaafkan oleh Allah. Dan di yaumil qiyamah aku tidak akan mungkin masuk surga itu kalau masih ada dosa. Karena proses pembersihan dosa di yaumil qiyamah bagaimana? Kalau tidak diampunkan oleh Allah, dibersihkan di dalam neraka dulu, dibakar dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun tidak akan terlewat dalam mizan Allah, dalam timbangan Allah. Maka dia akan menjadi orang yang sangat responsif terhadap dosa. Orang yang sangat sensitif dengan dosa. Seperti orang yang saya katakan, orang yang sangat peduli dengan kebersihan ruangan, dia tidak nyaman dengan sampah yang berserakan. Dia duduk dengan siapa yang buang sampah, siapa yang kakinya kotor, dia akan diperhatikan. Apalagi yang dijaga adalah kesucian hatinya. Ya Allah, gak mudah menjaga hati ini, tidak mudah merawat hati ini, tidak mudah. Dia akan hinggap selalu saat ada sedikit seuzon sama orang. Ini dia nggak ngomong sama saya, mungkin dia benci sama saya. Kadang orang nggak ngomong sama dia, dianggap orang ini nggak suka sama dia, padahal kawan ini lagi sariawan. Nah, ada orang nggak peduli dia. Sering saya di jalan itu, sering saya kasih salam, nggak pernah dibalas. Saya udah berapa kali, udah 2 bulan saya kasih salam sama dia, nggak pernah dibalas ketemu di jalan. Akhirnya kan kita kadang-kadang berpikir, nggak usah kasih salam lagi. Tapi saya kasih salam, rupanya dilihat sama istrinya. Pas satu hari saya kasih salam, istrinya bilang, dan dia datang ke rumah, dia bilang, Ustadz minta maaf. Rupanya selama ini Ustadz kasih salam ke saya. Iya, saya bilang. Saya nggak tanya kenapa nggak balas. Enggak. Maaf Ustadz, saya tidak nampak. Mata saya tidak nampak. Jadi kita maklum. Jadi kita nggak usah sombong kali dia. Benci kali dia sama saya. Nah, cepat.
Ketika ada sedikit muncul di hati curiga, di hati sikap tidak suka, kalau kita orang yang memiliki responsif terhadap dosa, tidak nyaman dengan dosa, langsung kita hapuskan. Mana ada tuh syaitan itu mengganggu saya. Udah, nggak ada, dia baik ke saya. Kenapa begini? Dia baik ke saya. Jadi kita tidak menjaga kualitas hati itu. Karena apa? Karena kita tidak nyaman dengan dosa itu. Kita tidak perih. Yang bahayanya apa? Membiarkan dan dia dipupuki sehingga satu noda lalu berkarat, menumpuk, besok ditambah lagi, kalau kita sudah mulai curiga sama orang, mulai kita curiga. Apapun menjadi bahan curiga. Nafsu didukung, setan baru berperan. Memang iya, dari lihat gelagat memang iya. Dia nggak suka sama kamu, buktinya, nah ini kan, iya juga ya. Nah, kita sebenarnya sibuk dengan dialog dalam diri kita. Maka orang yang tadi dengan kualitas iman, dia mulai berdialog dengan diri dan dia sedang mengatakan tidak, diam kau. Jangan pengaruhi saya. Hati ini saya harus bersih, hati ini harus terjaga, hari ini nggak boleh ada beban. Maka terpancar dari wajahnya. Iman dalam hati ini memancarkan cahaya yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena ada orang yang menyimpan dendam 7 turunan lagi, pakai surat wasiat juga. Ini bapak ini jangan ngomong-ngomong ya, bilang mana anak. Kenapa? Jangan tanya-tanya, pokoknya ada. Rupanya kisah masa lalu yang belum tuntas. Kenapa akan seperti itu? Dia simpan, maaf kita bilang, dalam diri yang di situ menyimpan kebencian akan ada di raut-raut wajahnya. Dibuat bagaimanapun serem wajahnya. Menyimpan kedongkolan, menyimpan kemusyrikan, menyimpan dosa dalam diri, dibuat secantik apapun serem. Kayak maaf. Ya. Ya, ini makanya kenapa ibu-ibu yang pengajian, ibu-ibu yang istiqamah dengan amalan, ada ketenangan, ada keceriaan, karena memang ujian ini dilewati dengan baik, dibersihkan dan selalu kan jadi kuat. Apakah tidak ada masalah dalam pengajian? Makin datang pengajian, nah, ibu-ibu yang sudah istiqamah, karungan tinyo, macam muncul. Bagaimana supaya tidak masalah dengan orang? Bergabunglah dengan Tarzan ke hutan sana. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Kita tidak boleh beruzlah. Kita tidak boleh menjauh dari manusia. Karena pendidikan kita akan kita temukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan pahala-pahala itu ada. Ikhlas kunci dari semua itu. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ini bukan pengajian ilmu, namanya Tausiyah Ramadan. Apa yang harus PR kita? Ada kerinduan dan semangat untuk menim amal soleh supaya apa yang dijanjikan Allah bisa teraih. Yang kedua, ada satu sifat yang muncul dari rasa rindu itu, rasa khawatir. Kenapa rasa khawatir? Takut-takut ada ini terhalang dari apa yang saya cita-citakan, maka dia bersihkan. Maka dia menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi orang yang sangat-sangat rasa tersakiti jika ada dosa di hatinya. Maka ini kunci, kembali lagi, buah dari iman, buah dari pendidikan Ramadan. Dan ini terus dilatih, jangan dilatih. Maka kadang-kadang menjaga hati, ketulusan ini nggak mudah juga. Ada satu orang, namanya, saya lupa namanya, Daud bin Abi. Dia berpuasa sunat, keluarganya nggak tahu selama 40 tahun. Puasa sunat, dia keluarganya nggak pernah tahu selama 40 tahun. Dia jualan kain di pasar. Dan orang di pasar pun nggak tahu dia puasa. Setiap pagi istrinya memberikan dia makan, sarapan dibawa ke pasar. Kata istrinya bawa ke pasar dan dia dipikir dia sarapan di pasar. Lalu sampai di tengah jalan makanan dikasih ke orang. Yang orang di pasar ditanya dia sarapan, oh mungkin sudah sarapan di rumah. Terus begitu setiap hari diberikan sarapan dikasih. Kemudian sampai dia nggak pulang, dia sore pulang
makan malam dengan keluarga, dan itulah buka puasa dia. Jadi tidak pernah tahu bagaimana dia menjaga ketulusan itu. Kalau kita, kenapa lama sekali? Puasa. Kenapa kayak gini nggak bisa pergi? Puasa. Jadi seakan satu komplek tahu kita puasa. Nah ini contoh kita bilang yang paling, dan saya pun kayak gitu juga. Nah, jadi intinya adalah menjaga kualitas diri selalu. Siapa yang bisa lakukan? Diri, dengan mendidik diri sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri selalu muhasabah, selalu merenungi, selalu. Nah dari mana kita bisa menjaga itu? Selalu menghadiri pengajian dan kajian, karena selalu dinasihatkan. Tapi kalau di rumah kalah kita kalau sendiri di rumah kalah. 2 hari kita nggak pergi pengajian udah kalah dengan alam lingkungan kita. Maka di pengajian ketemu kawan-kawan, di pengajian ketemu sahabat-sahabat. Maka saya mengatakan Ramadan menjadi momen, dan ba'da Ramadan, setelah Ramadan dipertahankan insyaallah. Sudah 40 menit, 50 menit. Dan nanti ada pertanyaan, dan saya rasa berat pertanyaan saya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Ibu-ibu tetap semangat dan tetap kuat, walaupun saya sudah tumbang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.